Nah, selanjutnya mengenai metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, mungkin dulu saat di SMA kita untuk menyelesaikan suatu SPL kita menggunakan metode substitusi atau eliminasi biasa dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan bahas mengenai metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, metode ini merupakan pengembangan metode eliminasi Gauss. Hanya saja, augmented matrix yang pada metode eliminasi Gauss diubah menjadi matriks segitiga. Nah, pada metode eliminasi Gauss-Jordan ini diubah menjadi matriks diagonal. Nah, perlu kita ketahui bahwa metode eliminasi Gauss-Jordan ini merupakan perkembangan, penyempurnaan ataupun lanjutan dari metode eliminasi Gauss. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya kalau metode eliminasi Gauss itu dari SPL-nya kita ubah menjadi augmented matrix, lalu augmented matrixnya kita ubah menjadi matriks segitiga. Seperti yang terlihat, ini matriks segitiga ya, di mana ini terbentuk segitiga yang bernilai 0 yang di bawah diagonalnya. Nah, sedangkan kalau matriks diagonal itu lanjutan atau penyempurnaan pengembangan dari eliminasi si Gauss. Nih, lihat, dia matriks diagonal. Jadi, segitiganya itu kita bisa lihat nih kan. Ini kan mulai dari segitiga si Gauss tadi. Nah, kalau di Gauss-Jordan, yang atasnya di atas si diagonal ini segitiga di atas diagonal itu juga bernilai 0. Jadi lanjutan gitu. Jadi kalau misalnya eliminasi Gauss dia hanya sampai matriks segitiga, namun kalau Gauss-Jordan dia membentuk matriks diagonal gitu. Di sini kita bisa lihat kalau matriks diagonalnya itu bernilai 1, angka 1, baru segitiga di atas maupun di bawah diagonalnya itu bernilai 0, ya kan? Nilai di atas atau di bawah si diagonalnya ini bernilai 0. Lalu ini konstantanya. Ini kalau matriks segitiga yang dieliminasi Gauss, ini merupakan diagonalnya yang dibuat 0 itu di bawah diagonalnya. Ini di bawah diagonal dibuat 0. Nah, dan angka di atas diagonalnya ini bernilai angka bukan bernilai 0 ya. Ini konstantanya. Itu dia. Nah, langsung aja di sini saya akan jelaskan mengenai langkah metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, seperti hal yang saya katakan sebelumnya, bahwa untuk menyelesaikan suatu persamaan linier menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, hal yang pertama yang harus kita lakukan, mengubah persamaan-persamaan di dalam SPL-nya itu ke dalam bentuk matriks augmented, lalu matriks augmentednya kita ubah ke bentuk matriks diagonal menggunakan operasi baris elementer. Nah, ini dia bentuk matriks augmented yang kita buat, lalu kita ubah ke dalam bentuk, nah seperti ini nanti harus kita buat ke dalam bentuk matriks diagonal. Nah, menggunakan operasi baris elementer. Nah, penyelesaian dari persamaan linear menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan adalah nilai ininya. Di sini ya, terakhir, si D ini, si konstanta akhirnya ini. Nah, jadi diperolehlah X1 sama dengan D1, X2 sama dengan D2, X3 sama dengan D3, hingga Xn sama dengan Dn. Nah, langsung saja kita ke contohnya biar lebih mengerti. Nah, di sini diberikan suatu persamaan linear dengan 3 persamaan linear ya. SPL-nya terdapat 3 persamaan linear, yakni X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9, 2X tambah 4Y kurang 3Z sama dengan 1, 3X tambah 6Y kurang 5Z sama dengan 0. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya untuk menyelesaikan SPL
menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, kita harus mengubah bentuk persamaan linear di dalam SPL-nya ke dalam bentuk augmented matrix. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di bagian augmented matrix, bahwa di dalam augmented matrix itu terdapat matriks, koefisien, dan konstanta, di mana persamaan satunya itu kita isi di baris 1, persamaan 2 di baris 2, persamaan 3 di baris 3. Sehingga bentuk augmented matrix-nya kita bisa lihat di sini 1, 1, 2, 9, 2, 4, min 3, 1, 3, 6, min 5, 0. Nah, inilah augmented matrix untuk soal ini. Nah, selanjutnya kan kita ketahui langkah selanjutnya kita mengubah augmented matrix ke bentuk matriks segitiga ya, yang udah kita lihat tadi bagaimana bentuknya menggunakan operasi baris elementer. Nah, jadi augmented matrix ini harus kita ubah nih. Jadi ini kan diagonalnya. Nah, diagonalnya ini semua harus bernilai 1. Nilai-nilai di atas maupun di bawah diagonal itu harus bernilai 0. Jadi ini 2, 3, 6. 1, 2, 3 ini harus kita buat jadi 0. Gitu. Nah, kita perlu ketahui juga kan, ini kan diagonalnya nih. Diagonalnya harus bernilai 1. Jadi 1, 4, 5 ini harus kita buat jadi 1, 1. Gitu. Jadi di sini, nah di sini kebetulan angka 1 ini ya, di bagian diagonal ini angka 1 ini. Nah, angka 1 ini bisa dikatakan sebagai kepala baris. Nah, maksudnya di setiap angka-angka yang di diagonal ini merupakan kepala baris. Nah, satu ini merupakan kepala baris pertama. Dan nanti di sini 4 ini merupakan kepala baris kedua, dan min 5 ini merupakan kepala baris 3 ya kan. Si 1 ini berada di baris 1, kolom 1, ini berada di baris 2, kolom 2, baris 3, kolom 3. Dan nanti ini 4 min 5 ini harus kita ubah menjadi 1 ya. Nah, untuk ini yang di kepala baris pertama kebetulan dia sudah 1. Nah, sekarang yang harus kita lakukan ialah kita menolkan 2, 3. Kan tadi kita mau membuatnya ke dalam bentuk matriks segitiga ya. Nah, 2, 3-nya ini harus kita nolkan. Nah, sekarang kita akan menolkan 2. Nah, 2 bisa kita nolkan dengan berdasarkan memakai si baris 1 ini, si kepala baris. Jadi, kalau kita menolkan 2 berarti si 1 ini harus kita kali 2 kan. Jadi, 2 kali 1, 2 gitu kan. Jadi, 2 kurang 2 gitu kan. Jadi, 0 gitu. Jadi, kita bisa tuliskan, nah ini kan 2 ini kan baris 2, sedangkan 1 ini baris 1. Jadi, baris 2 dikurang 2 baris 1. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini ya. Nah, ini kita operasikan ke semua elemen-elemen bilangan yang ada di baris 2. Nah, sekarang jadi baris 2-nya di sini kan 2. Nih, baris 2-nya 2, dikurang 2 baris 1, baris 1-nya 1. Jadi 2 dikurang 2 kali 1 sama dengan 2 kurang 2 sama dengan 0. Nah, baris 2 selanjutnya itu 4 kan? Ini 4. Jadi 4 dikurang 2, baris 1-nya 1, jadi 4 dikurang 2 kali 1 sama dengan 4 kurang 2 sama dengan 2. Nah, baris 2 selanjutnya min 3, dan baris 1-nya 2, sehingga baris 2 kurang 2 baris 1 sama dengan min 3 kurang 2 kali 2 sama dengan min 3 kurang 4 sama dengan min 7. Nah, baris 2 selanjutnya itu 1 dan baris 1-nya itu 9. Jadi, baris 2 kurang 2 baris 1, 1 dikurang 2 kali 9 sama dengan 1 dikurang 18 sama dengan min 17. Nah, itu nilai-nilainya kita masukkan ke baris 2-nya, kita ganti. Nah, kita substitusikan ya. Jadi, baris 2-nya bernilai 0, 2, min 7, min 17. Nah, si 2-nya tadi udah kita buat 0. Selanjutnya kita akan buat si 3-nya jadi 0. Sama halnya tadi mau buat 0 si 2 mekanismenya. Nah, 3 ini bisa kita buat 0 jika kita mengkurangkannya dengan, nah ini kan 1, jadi kita harus kali 3 nih si satunya. Jadi 3 kali 1 nih, jadi 3. Jadi 3 kurang 3 sama dengan
0. Nah, si 3 kan di baris 3, si 1 kan di baris 1. Jadi bisa kita tuliskan baris 3 dikurang 3 baris 1. Ya. Baris 3 kurang 3 baris 1. Nah, baris 3-nya di sini kan 3 dan baris 1-nya ini kan 1 nih. Ya kan? Jadi bisa kita tuliskan 3 dikurang 3 kali 1 sama dengan 3 kurang 3 sama dengan 0. Selanjutnya baris 3 selanjutnya itu 6 dan baris 1-nya itu 1, ya kan? Jadi 6 dikurang 3 kali 1 ya. Jadi 6 kurang 3 sama dengan 3. Nah, selanjutnya itu min 5 ya. Di baris 3-nya itu min 5, baris 1-nya itu 2. Jadi min 5 kurang 3 kali 2, ya kan? Jadi min 5 dikurang 6 sama dengan min 11. Nah, selanjutnya baris 3-nya itu angkanya 0, baris 1-nya 9, jadi 0 kurang 3 kali 9 sama dengan 0 kurang 27 sama dengan min 27. Nah, kita substitusikan nilai-nilai yang kita dapat tadi, kita operasikan tadi ke baris 3. Jadi baris 3-nya bernilai 0, 3, min 11, min 27. Nah, udah 0 nih kan. Angka-angka yang di bawah si kepala baris 1, ya kan? Nah, selanjutnya, nah kita ketahui kan tadi kan bahwasanya ini metode eliminasi Gauss-Jordan ini merupakan lanjutan pengembangan ataupun penyempurnaan dari metode eliminasi si Gauss sendiri. Nah, jadi kan si Gauss sendiri tadi kita lihat bahwa bentuknya itu bentuk matriks segitiga ya, di mana nilai di bawah diagonalnya itu dinolkan. Jadi yang ini dinolkan. Nah, kita kan mengikuti alur dulu ya. Kita ikuti dulu si metode eliminasi si Gauss dulu. Jadi sekarang kita harus nolkan si 3 dulu. Ya kan, menolkan si 3 ini. Nah, bagaimana menolkan si 3? Bagaimana menolkan si 3? Nah, nih. Nah, sebelumnya kan saya sudah bilang bahwa diagonalnya ini, setiap bilangan yang ada diagonal merupakan dia kepala baris. Yang si 1 ini merupakan kepala baris 1, yang di sini merupakan kepala baris 2, dan ini merupakan kepala baris 3. Nah, di sini jadi 2-nya itu kan kepala baris 2, yang merupakan acuan untuk kita menolkan bilangan 3 ini. Jadi 3 bisa kita nolkan jika kita mengurangkannya dengan si kepala baris yang di baris 2 ini. Jadi kan kita bisa menolkan si 3 ini kalau si 3-nya kita kali 2 dan si 2-nya kali 3 kan baru kita kurangkan. Nah, 3 kali 2 kan 6. 2 kali 3 itu 6. Jadi 6 kurang 6 sama dengan 0. Jadi bisa kita tuliskan, nah si 3 ini kan di baris 3 dan si 2 ini di baris 2. Jadi kan 2 baris 3 dikurang 3 baris 2. Nah, oke, sekarang kita substitusikan aja, kita operasikan. Nah, baris 3-nya di sini yang pertama itu 0, jadi 2 kali 0 dikurang 3 baris 2-nya 0, jadi 2 kali 0 kurang 3 kali 0 sama dengan 0. Nah, selanjutnya nilai di baris 3-nya, angka di baris 3-nya 3 ya, dan baris 2-nya itu 2, jadi 2 kali 3 dikurang 3 kali 2 sama dengan 6, kurang 6 sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu angka di bilangan di baris 3-nya ialah min 11, baris 2-nya min 7, jadi 2 kali min 11 dikurang 3 kali min 7. Nah, 2 kali min 11 itu min 22 dikurang 3 kali min 7, min 21, ya kan? Jadi min 22 kali min positif, jadi min 22 tambah 21 sama dengan min 1. Nah, selanjutnya bilangan di baris 3-nya itu min 27, di baris 2-nya itu min 17. Jadi 2 kali min 7 dikurang 3 kali min 17 ya. Jadi hasilnya itu min 3. Nah, kita substitusikan nilai-nilai yang telah kita dapat dari hasil operasi tadi ke baris 3-nya. Jadi 0, baris 3-nya itu 0, 0, min 1, min 3. Nah,
Oleh karena yang tadi saya katakan bahwasanya diagonal utamanya itu kan harus bernilai 1 ya. Jadi di sini untuk min 1 ini kan dia itu merupakan kepala baris 3 ya, kepala baris 3. Jadi ini kan min 1. Nah, ini kita kalikan aja lah dengan min 1 biar dia jadi 1 kan, karena ini kan merupakan diagonal ya. Jadi kali 1. Kali min 1 maksudnya biar nilainya ini 1. Jadi min 1 ini kan di baris 3. Jadi baris 3 dikali min 1 ya. Nah, jadi 0 kali min 1 0, 0 kali min 1 0, min 1 kali min 1 1, lalu min 3 dikali min 3 itu 3. Nah, selanjutnya, nah ini kan udah bentuknya. Nah, selanjutnya kita itu akan membuat si 2 ini menjadi 1, karena tadi balik lagi diagonalnya nilainya itu angkanya itu harus bernilai 1 ya. Jadi 2-nya ini harus kita buat 1. Bagaimana buat dia 1? Jadi 2 itu kan harus dibagi 2 nih biar dia sama dengan 1. Jadi 2 ini kan di baris 2, jadi baris 2 itu bisa kita tuliskan baris 2 dibagi 2. Ya, jadi 0 bagi 2 itu 0, 2 bagi 2 itu 1, min 7 bagi 2 itu min 7 per 2, min 17 itu min 17 bagi 2 itu min 17 per 2. Jadi ini dia bisa kita lihat bentuknya. Nah ini bentuk ini sampai sini kan, kalau misalnya kita menggunakan metode eliminasi Gauss, dia sampai sini. Karena ini sudah bentuknya itu matriks segitiga. Nah ini dia. Di bawah matriks ya kan, di bawah diagonal matriksnya sudah bernilai 0 dan ini berbentuk segitiga. Makanya dikatakan matriks segitiga. Tuh. Nanti selanjutnya untuk penyelesaian lanjutan lagi kalau hanya menggunakan metode Gauss itu menggunakan substitusi. Gitu. Tapi sekarang kita lanjut karena kita menggunakan metode Gauss-Jordan yang merupakan lanjutan dari metode Gauss. Nah, sekarang kerjaan kita itu menolkan angka-angka yang di atas diagonalnya, berarti si 1, si 2, dan min 7 per 2, ya kan? Nah, yang pertama yang kita nolkan itu si satunya. Nah, satunya kita nolkan itu kan dengan cara, berarti langsung aja nih, dikurangkan 1 dikurang 1 kan, berarti 1 itu di baris 1, baris 2-nya juga 1, jadi baris 1 kurang baris 2. Jadi kita operasikan. Nah, yang pertama itu baris 1-nya 1, baris 2-nya 0, jadi 1 kurang 0 itu 1. Lanjut, baris 1-nya 1, baris 2-nya 1, jadi 1 kurang 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya baris 1-nya itu 2, baris 2-nya itu min 7 per 2, jadi 2 kurang min 7 per 2 sama dengan 2 tambah 7 per 2 sama dengan 15 per 2. 11 per 2 maksud saya, 11 per 2 ya, 11 per 2, 2 tambah 7 per 2, 11 per 2. Nah, selanjutnya baris pertamanya 9, baris keduanya min 17 per 2, jadi 9 kurang min 17 per 2 sama dengan 9 tambah 17 per 2 sama dengan 35 per 2. Nah, kita substitusikan angka-angka yang kita peroleh tadi ke baris satunya, jadi baris satunya 10, 11 per 2, 35 per 2. Nah, selanjutnya sekarang kita menolkan yang si 11 per 2 dan min 7 per 2. Ya kan? Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang yang kita nolkan dulu si 11 per 2 dulu, ya kan? Dengan berpatokan dengan si 1. Karena si 1 ini merupakan kepala baris dari baris ketiga, kepala baris 3, ya kan? Jadi, untuk menolkan si 11 per 2 ini kan, si 1 ini harus kita kali 11 per 2, ya kan? Lalu kita kurangkan. Nah, jadi ini kan 11 per 2 nih, satunya kita kali dengan 11 per 2. Jadi 11 per 2 dikurang 11 per 2, ya kan? Jadi 0. Jadi bisa kita tuliskan untuk operasinya 11 per 2 ada di baris 1, 1 ada di baris 3. Jadi baris 1, ya kan, dikurang 11 per 2 baris 3.
Nah, jadi baris pertamanya itu yang pertama itu 1 kurang 11 per 2, baris 3-nya itu 0. Jadi 1 kurang 0 sama dengan 1. Selanjutnya baris satunya, angka baris satunya 0, baris 3-nya itu 0, ya kan? Jadi 0 kurang 11 per 2 kali 0 sama dengan 0 kurang 0 sama dengan 0. Selanjutnya nilai di baris satunya 11 per 2, ya kan? Di baris 3-nya itu 1. Jadi 11 per 2 dikurang 11 per 2 kali 1 sama dengan 11 per 2 dikurang 11 per 2 sama dengan 0. Nah, angka di baris satu lainnya ada 35 per 2. Nah, 35 per 2 di baris 3-nya itu 3, jadi 35 per 2 dikurang 11 per 2 dikali 3 sama dengan 35 per 2 dikurang 33 per 2 sama dengan 3 per 3, ya kan, sama dengan 1. Nah, kita substitusikan nilai-nilai yang kita peroleh itu ke baris satunya. Jadi baris satunya 1001. Nah, selanjutnya kita akan ubah si min 7 per 2 ini ke 0. Ya kan? Berarti kalau kita bisa membuat min 7 per 2 ini, berarti si 1 ini kita kalikan dengan 7 per 2. Ya kan? Nah, min 7 per 2 itu di baris 2, si 1 ini di baris 3. Jadi dapat kita tuliskan baris 2 ditambah 7 per 2 baris 3. Ya kan? Nah, baris 2-nya di sini yang pertama itu 0, baris 3-nya juga 0, jadi 0 tambah 7 per 2 kali 0 sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0, dan selanjutnya baris 2-nya itu ada 1, baris 3-nya itu 0, jadi 1 ditambah 7 per 2 kali 0 sama dengan 1 tambah 0 sama dengan 1. Nah, selanjutnya, baris ketiganya itu min 7 per 2, baris 2-nya itu min 7 per 2, baris 3-nya itu 1, jadi min 7 per 2 tambah 7 per 2 kali 1 sama dengan min 7 per 2 tambah 7 per 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya, baris keduanya min 17 per 2, baris 3-nya itu 3, jadi min 17 per 2 ditambah 7 per 2 kali 3 itu sama dengan 4 per 2 sama dengan 2, ya. Jadi kita substitusikan nilai-nilai tersebut ke baris 2-nya. Jadi baris 2-nya itu 0, 1, 0, 2. Ya kan? Nah, bisa kita lihat ya bahwa bentuk matriksnya itu sudah bentuk matriks diagonal, ya kan? Nih, bentuk matriksnya itu sudah bentuk matriks diagonal. Nih, nilai diagonalnya udah bernilai angka 1 semua, di bawah diagonalnya dan di atas diagonalnya sudah bernilai 0, ya kan? Maka, jadi diperolehlah nilai X-nya sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Nah, kalau di kolom 1 ini kan variabel X, kolom 2 ini variabel Y, kolom 3 ini variabel Z, dan kolom keempat ini merupakan konstantanya. Nah, ini kan tadi soalnya. Nah, kita masukkan kan tadi baris 1 persamaan 1 ke baris 1, persamaan 2 ke baris 2, persamaan 3 ke baris 3. Nah, kan kita lihat, berarti di sini kolom 1-nya itu adalah variabel X, kolom 2-nya itu variabel Y, kolom 3-nya itu variabel Z, dan tadi yang kolom 4-nya itu adalah konstanta. Jadi dapatlah ini kan X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Nah, untuk membuktikannya, mari kita substitusikan nilai X, Y, Z yang kita peroleh ini ke persamaan awalnya. Jadi persamaan yang pertama kan X tambah Y tambah 2Z. Nah, kita substitusikanlah nilai X, Y, Z-nya. Jadi 1 ditambah 2 dikali 2 kali 3 sama dengan 1 tambah 2 tambah 6 sama dengan 9. Nah, persamaan 2-nya itu 2X tambah 4Y kurang 3Z. Substitusikan nilai X, Y, Z-nya. Jadi 2 kali 1 tambah 4 kali 2 kurang 3 kali 3 sama dengan 2 tambah 8 kurang 9 sama dengan 1. Nah, untuk persamaan ketiga kan 3X tambah 6Y kurang 5Z. Nah, jadi kita substitusikan jadi 3 kali 1 tambah 6 kali 2 kurang 5 kali 3 sama dengan 3 tambah 12 kurang 15 sama dengan 0.
Nah, sesuaikan dengan soalnya 910. Nah, 910. Jadi benarlah yang X, Y, Z-nya ini nilainya. Oke, baik. Mungkin kali ini cukup sampai di sini aja pembahasan materi kita mengenai sistem persamaan linear dan penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, semoga apa yang udah aku jelasin itu kan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan juga jika ada kesalahan kata saat menjelaskan mohon dimaafkan, dan mungkin jika teman-teman punya pertanyaan terkait apa yang sudah kita bahas sama-sama tadi, boleh ditanyakan di kolom komentar, ataupun jika teman-teman punya saran mengenai materi selanjutnya yang akan kita bahas, silakan tuliskan ataupun komen di comment section-nya. Nah, oke, cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. See you next time, see you in the next video. Bye-bye. Terima kasih semua yang udah nonton. See you in the next video.